Kalau saya malah orang yang duetnya bilang sendiri di TV nasional. Dia tidak mau duet dengan Cakra Khan. Oh iya. Ada. Cari saja. Lagi orang door to door gitu, door to door apa? Travel kali kan. Hai, saya Titi DJ. Saya Cakra Khan. Kita sekarang di sini mau main pernah nggak atau pernah. Pernah. Kalau saya pernah, tapi bukan karena keinget kisah pribadi. Waktu itu saya ingat banget di Medan. 5 menit sebelum saya on stage, saya dengar kabar Stephanie waktu itu masih kecil ya, masih bayi. Masuk rumah sakit, harus diinfus, terus nggak dapat infusnya karena apa namanya masih kecil, baby fatnya masih banyak, gitu kan. Hati seorang ibu yang mana? Hati hati ibu mana yang tidak hancur mendengar berita itu. Sebenarnya saya mau nyanyi gitu kan. Jadi akhirnya dirubahlah semua susunannya, lagu riang dulu. Tetap aja pas lagu sedih masuk atau lagu ballad masuk, tetap aja ngembeng gitu. Jadi kayak inget anak di rumah gitu. Kalau saya ya udahlah, kisahnya ada gitu di lagu itu. Makanya agak sedikit susah dibawakan. Pernah kalau sering saya juga kadang berhayal suara saya tuh lembut gitu kan. Jadi kadang membawakan sebuah lagu itu lembut, itu kadang ada hayalan saya kadang gitu kan. Cuman kembali lagi suara saya juga hal yang paling saya syukuri itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebagai manusia kadang saya kalau melihat ada gitu penyanyi yang bisa membawakan super smooth gitu, saya juga mau gitu. Tapi mungkin suatu hari nanti. Kalau sekarang kayaknya tidak mungkin. ya pastilah, saya juga pernah gitu, jadi bagus banget sih suaranya, kalau suara gue kayak gitu pasti gitu kan. Tapi ya seperti yang kamu bilang, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi akhirnya bersyukur dengan apa yang kita punya dan make the most of it. Maksudnya kita harus lebih embrace. Ya, betul. Pernah. Ditinggalin pun pernah. Oh ya? Pernah, aku ada pengalaman, Mbak. Jadi waktu itu kita nyanyi ada di salah satu acara stasiun TV. Dia suka memanggil boy group Korea. Waktu itu yang ini banyak lah. Dari ada, kalau nggak salah ada Via Valen, ada Ungu juga, banyak lah. Jadi kan biasanya mereka memang selalu main di depan, keluarga depan, tengah kan. Jadi ramai. Pas kebetulan habis mereka itu, aku yang nyanyi, kan masih ada beberapa di belakang. Set masuk. Cuma ada beberapa di depan pakai dari saya. Karena semuanya ngejar. Semua bilang, kau bilang terima kasih ya udah. Masih stay, terima kasih ya. Tapi itu jadi fun gitu, maksudnya jadi lucu. Cuman ya kalau kita juga sebagai penyanyi ya itu mungkin hal wajar, itu mungkin ya memang fanatiknya. Dan saya juga nggak jadi masuk, cuman kayak lucu aja. Jadi full sedap banget kelihatannya. Set saya masuk. Ada di depan beberapa orang. Makasih loh, Kak, saya masih ingat mau muka kalian. Nah kalau saya di awal-awal jadi penyanyi, masih belum tahu kan siapa sih gitu kan, jadi ya masih sering ya dicuekin lah gitu ya. Tapi kalau sekarang sih enggak lah ya. Walaupun Siapa yang berani? maksudnya, walaupun mereka pada saat kan biasanya kita kalau ada acara gathering atau apa gitu kan, pasti tiba-tiba teringat waktu, oh ya Mbak Titi sekarang muncul.
mereka masih pada makan. Nah, Jadi iya. jadi masih Sering makan. lah kayak Tapi gitu juga. bahkan pada saat mereka makan selesai satu lagu pasti Ya, mereka tidak betul. ada apresiasi. Cuman memang disebutkan dengan makan gitu mereka. Oh, tapi masih diapresiasi. Oh pernah dong. Pernah saya juga. Pernah dong. Saya banyak sekali momen-momen menyesal melihat, apalagi kalau melihat foto-foto lama gitu. What was I thinking gitu? Apa sih yang gue pikirin gue pakai baju ini gitu? Saya juga sama pernah itu. Ya. Aduh. Dan tidak usah diceritakan detailnya ya. Pernah. Jangan tanyakan. Pernah. Oke, pernah. Yang Pernah. jelas bukan. Bukan cakra ya kan? Bukan. Bukan. Kalau saya malah orang yang duetnya bilang sendiri di TV nasional. Dia tidak mau duet dengan Cakra Khan. Oh iya. Ada. Cari saja. Orang yang paling malas nyanyi duet siapa? Cakra Khan. Seburuk itu kan gua. Lo ceritain ya. Kita kan juga kita tidak bisa memaksakan. Dan tapi alhamdulillah sejauh yang saya berduet karena memang kalau saya orangnya open dengan siapapun dan sejauh kita pembawanya happy tapi kan kita juga nggak bisa baca teman duet kita lagi gimana gitu kan, saya juga nggak ngerti tapi ya sudahlah. Tapi bukan baru-baru ini ya, udah lama. Udah lama banget. Udah lama diceritain nih. Udah lama. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya juga udah lama. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya kita juga nggak boleh kabur ya. Maksudnya Iya. aku sih berniat untuk nyanyi terus sampai nggak ada yang minta nyanyi. Kalau saya memang kalau nyanyi untuk berhenti itu yang tadi kata Mbak Titi juga betul bilang bukannya bragging ataupun kayak gimana takabur, tapi nyanyi itu udah kayak passion hidup saya. Iya. Musik adalah penyelamat hidup saya. Jadi meskipun saya nggak ada di industri lagi, saya nyanyi di bar lagi, yaitu ke saya berhenti nyanyi ketika saya udah nggak bisa nyanyi lagi. Itu nggak bisa lepas. Ya, betul, sudah bisa nyanyi lagi. Jadi ya apalagi ya kita tahu itu Betul. kerjaan kita, apa yang menjadi passion kita. Jadi aku rasa itu yang selalu aku minta juga sih dalam doaku bahwa tolong dijaga. Suaraku. Betul. Justru yang tadinya buat saya, terus saya tolak penyanyi lagu orang lain sukses. Lagu Dea Lova. Sebelum ke Once, itu ke saya dulu. Oh iya. Iya. Udah terus- sempet rekaman? tapi belum sempat. Jadi udah bikin album 10 lagu, terus masuklah itu lagu Dea Lova kan ya. Maaf ya, Opik penciptanya bukannya nggak mau, cuman gini, ada dua pilihan. Waktu itu Erwin Gutawa sebagai music produsernya. Pilih Ti, mau Dea Lova atau lagu kamu. Jadi aku juga menciptakan lagu kan di album itu. Jadi lagu ciptaan lo atau lagunya Dea Lova gitu. Berat banget ya, berat banget. Akhirnya udah ciptaan lo aja deh gitu. Dilepas lah ini Dea Lova. Tapi memang berarti bukan jodoh. Karena lagu itu jodoh-jodohan. Betul. Berarti jodohnya di Once. Betul. Gitu. Tapi maksud saya pernah kejadian gitu. Kalau saya sejauh ini sih belum pernah. Saya setiap kali dapat lagu, ya itu karena juga kadang kita suka sama lagu, tapi kadang kita belum tahu pasti apakah kita bisa menyanyikannya lebih baik daripada itu. Jadi makanya saya kalau ngeliat lagu sekedar kagum pernah. Cuman tapi kalau untuk yang harusnya gue yang enggak, saya nggak pernah. Karena saya yakin saya nggak akan bisa sebagus lagu yang apa istilahnya yang dibawakan mereka. Kalau saya gitu, Iya. jadi kayak lagu yang ke saya udah. Jadi kalau mengagumi yang lain pernah, cuman kalau berpikir gua harusnya itu nggak, saya nggak pernah.
Mungkin kalau saat itu tandingannya bukan lagu saya, mungkin saya akan pilih Delova. Cuma kalau tandingannya lagu saya, ada ego dong. Ya. Sendiri gitu ya. Lagu apa aja deh. Gitu. Pernah. Tapi bukan ini. Pernah bang. Oke, lebih ditanya ke apa? Terlalu personal atau? Enggak. Pertanyaannya yang kadang-kadang nggak ada hubungannya satu Betul. sama konsep atau tema atau kayak sekarang gitu kan. Terus kadang-kadang juga terlalu personal gitu. Walaupun saya juga sebenarnya orangnya terbuka kan, cuma tetap aja ada hal-hal yang gitu. Terus ada juga yang mungkin alasannya sepele, vibe-nya nggak enak gitu yang interview. Aduh, enak banget ya gitu. Kok bawaannya nggak enak gitu yang interview itu kayak mana gitu. Kadang-kadang suka kelebayan gitu. Kadang-kadang atau yang ada juga yang kayaknya dia lagi malas di interview tapi harus dia lakukan jadi dipaksa gitu. Itu deh, kalau sering lah. Kalau saya ya salah satunya yang tadi beberapa yang disebutkan Mbak Titi juga sama, karena memang ada hal-hal yang bisa kita share, ada yang kayak terlalu personal juga, dan saya paling gak suka kalau jauh dari topik pembicaraan. Contoh harus mengomentari, ada seseorang atau kejadian ini, bagaimana pendapat? Gua juga kan. Dan ya itu saya kurang begitu suka. Terus karena memang ya kita bagaimana mau mengomentari suatu hal kalau kita tidak terlalu tahu dengan apa yang terjadi yang sebetulnya. Jadi kan jatuhnya sotoy gitu kan. Jadi itu hal-hal yang kadang, tapi sekarang kalau saya biasanya kalau ditanya seperti itu, saya langsung jawabnya, oh iya nanti saya akan ada lagu keluar, tentang ini, lagunya ini, tentang ini. Gitu aja kan mereka jadi mau sendiri sama saya. Oh, kalau interview apalagi orang door to door gitu, door to door apa? Travel kali kan. Kayak jualan. Kadang-kadang kalau misalnya kita interview gitu, kayak dia tidak mengerjakan PR-nya gitu. Buat saya seorang interviewer apa tuh istilahnya? Interviewer ya. Wawancara yang baik adalah dia udah tahu siapa yang akan diwawancarai. Apalagi kalau misalnya saya yang sudah lama berkecimpung, saya yang sudah lama ada di industri ini. Jadi nggak lagi, Mbak Titi, sejak kapan mulai nyanyi? Aduh, ya kan? Udah 40 tahun masih tanya sejak kapan? Nah, ada nih Mbak, ada cerita nih di sini nih videonya ini, komentarnya gimana? Tanggapannya. Ya gitu deh. Oke, itu pertanyaan terakhir. Yeay.